Sekarang kita pelajari tipe sel dan tipe kromosom. Yang pertama adalah kromosom sel prokariotik. Kromosom sel prokariotik bentuknya adalah sirkuler atau melingkar, tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal, dan jumlahnya hanya 1. Sedangkan kromosom sel eukariotik bentuknya adalah linier dan jumlahnya lebih dari 1. Nah, sekarang kita pelajari perbedaan antara sel somatis dan sel germinal. Sel somatis adalah semua sel tubuh atau sel seluruh tubuh yang bukan berfungsi dalam reproduksi generatif. Contoh, sel darah, sel kulit, sel akar, sel daun, dan semua sel selain sperma dan ovum. Sedangkan sel germinal atau gamet adalah sel yang berfungsi dalam reproduksi secara generatif. Contohnya hanya 2, yaitu sperma pada organisme jantan dan ovum pada organisme betina. Nah, sekarang akan kita pelajari kromosom yang terdapat pada sel somatis laki-laki dan kromosom yang terdapat pada sel germinal laki-laki. Kromosom yang terdapat pada sel somatis laki-laki semuanya berpasangan, sehingga dinamakan dengan 2N atau diploid. Dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Kromosom nomor 1 ada 1 pasang, kromosom nomor 2 ada 1 pasang, kromosom nomor 3 ada 1 pasang, hingga kromosom nomor 22 ada 1 pasang. Selanjutnya, ada 1 pasang kromosom lagi yang dinamakan atau diberi simbol X, Y. Ketahuilah bahwa manusia memiliki 23 pasang kromosom pada sel somatisnya. Sekali lagi saya ulangi, manusia memiliki 23 pasang kromosom pada sel somatisnya. Nah, sekarang kalian perhatikan pada sel germinal atau sel gamet. Semua kromosom tidak ada yang berpasangan, sehingga diberi nama atau diberi kode N atau haploid. Artinya, di dalam sel sperma ini hanya mengandung 22 kromosom ditambah 1 kromosom X yang ini, atau 22 kromosom ditambah dengan 1 kromosom Y yang ini. Jadi artinya di dalam 22 ini, tiap kromosom ini tidak berpasangan. Hanya 1 saja. Kromosom nomor 11, kromosom nomor 21, kromosom nomor 31, sampai kromosom nomor 22 juga hanya 1. Dan salah satu di antara 1 pasang kromosom ini, X atau Y. Selanjutnya, kromosom yang terdapat pada sel somatis perempuan dan kromosom yang terdapat pada sel germinal perempuan. Kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Semua kromosomnya berpasangan, mulai dari kromosom nomor 1 hingga kromosom nomor 22, hingga 1 pasang kromosom yang diberi simbol XX. Sedangkan di dalam sel germinalnya, semua kromosom tidak ada yang berpasangan. Sehingga di dalam ovum ini, hanya mengandung 22 kromosom saja, ditambah 1 kromosom X yang ini, atau 1 kromosom X yang ini. Nah, sekarang kita pelajari jenis kromosom. Jenis kromosom ada 2, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom tubuh. Kromosom tubuh berisi gen-gen yang tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan gonosom atau dinamakan juga dengan seks kromosom adalah kromosom kelamin. Artinya, di dalam kromosom kelamin terdapat gen-gen yang menentukan jenis kelamin. Nah, sekarang kita mulai dengan autosom. Kita lihat, pasangan kromosom nomor 1 hingga pasangan kromosom nomor 22 dinamakan dengan autosom. Sedangkan pasangan kromosom ini
adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kalau pada wanita, pasangan kromosom yang menentukan jenis kelaminnya diberi kode atau diberi simbol XX, dan pada organisme laki-laki atau pada pria, maka kromosom yang menentukan jenis kelaminnya diberi simbol XY. Disebabkan karena strukturnya berbeda. Satu lebih panjang, satu lebih pendek. Tapi pada wanita, struktur kromosomnya sama, sehingga diberilah kode XX. Selanjutnya, mari kita jabarkan. Pada sel somatis laki-laki, mengandung 46 kromosom. Ingat, 46 kromosom berasal dari 23 pasang kromosom. Terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Pasangan gonosom pada laki-laki adalah XY. Pada sel somatis perempuan, terdiri dari 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Pasangan gonosom pada perempuan adalah XX. Lalu pada sel germinal atau gamet laki-laki hanya mengandung 23 kromosom saja, yang terdiri dari 22 autosom dan 1 gonosom. Gonosom pada gamet laki-laki ada 2 macam, bisa X saja atau Y saja. Lalu, kromosom pada sel germinal atau gamet perempuan mengandung 23 kromosom saja yang terdiri dari 22 autosom dan 1 gonosom. Gonosom pada gamet perempuan hanya 1 macam, yakni X saja. Karena tadi gonosomnya adalah XX. Dengan demikian di dalam sel gamet, karena di dalam sel gamet itu semua kromosom tidak berpasangan, maka gonosomnya hanya 1 saja, yaitu X saja. Karena X dipisah dengan X, jadinya X dan X. Selanjutnya ini adalah tabel yang berisi tentang daftar jumlah kromosom yang dimiliki oleh berbagai macam spesies. Perhatikan, manusia memiliki 46 kromosom. Sedangkan ayam memiliki 80 kromosom. Bintang laut memiliki 94 kromosom. 94 artinya terdiri dari 47 pasang kromosom pada sel somatisnya. Tabel ini menunjukkan bahwa ukuran tubuh tidak berkorelasi dengan jumlah kromosom, atau jumlah kromosom tidak berkorelasi dengan ukuran tubuh. Bukan berarti semakin besar ukuran tubuh, semakin banyak kromosomnya. Tidak. Buktinya, manusia yang ukuran tubuhnya lebih besar dari ayam memiliki jumlah kromosom lebih sedikit daripada jumlah kromosom yang dimiliki oleh ayam.